Jadi gitu ya, kondisinya, suasananya bagaimana Eropa itu mulai masuk ke Nusantara. Nah, sekarang di luar sana ya, di luar sana, di Eropa sana ternyata terjadi peperangan. Yaitu perang antara Belanda dan Spanyol ya, di mana Spanyol ini adalah Katolik ya, Kristen Katolik, Belanda ini Kristen Protestan. Nah, mereka ini perang ya. Disebut juga dengan perang 80 tahun. Nah, istilahnya itu dari tahun 1560 sampai 1648 Masehi. Dan akhirnya nanti apa? Mereka pun berdamai ya. Terjadilah perjanjian namanya perjanjian Munster. Ya, nggak tahu nih penyebutannya sama apa betul apa tidak. Dan nanti mereka pun udah tidak lagi berperang. Nah, tapi menariknya nanti Portugis ya. Portugis yang juga adalah Kristen Katolik, mereka mendukung Belanda. Dan mereka memberikan ruang kerjasama perdagangan. Nah, maka nanti kebetulan Portugis ini ada di Nusantara, ya kan? Ada di Nusantara, ya maka VOC datang, mereka ya bekerja sama itu. Mereka bekerja sama. Nah, sehingga lengkaplah sudah di Nusantara itu mulailah penyebaran agama yang begitu luar biasa dahsyat, ya. Nah, VOC berada di Nusantara itu sangat lama sekali, ya. Sehingga nanti mereka berhasil menguasai sistem yang dulunya sangat besar sekali di Nusantara itu menjadi sistem mereka, ngikut sama mereka semua. Ya, tapi orang-orang Nusantara, orang-orang pribumi lebih tepatnya, atau lebih tepatnya lagi orang-orang Islam ya. Karena zaman dulu yang namanya Islam itu pribumi gitu. Yang namanya orang Islam itu pribumi gitu. Ya, karena apa? Karena mohon maaf gitu kan. Orang Portugis tadi Kristen Katolik. Orang VOC tadi Belanda Kristen Protestan gitu. Maka yang berada di sana apa? Ya Muslim gitu. Muslim. Maka yang menjadi simbol melawan penjajah tadi ya, penjajah tadi adalah Islam gitu. Maka banyak sekali pasukan-pasukan Islam yang nanti akan menyerang dipimpin sama ulama itu. Nah, makanya buku ini judulnya Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Memang menceritakan tentang bagaimana ulama itu memang menggerakkan agar penjajah itu keluar dari negara Republik Indonesia ini gitu ya. Misalnya ada dari Sultan Agung nih, dari Kesultanan Mataram ya, berusaha untuk menyerang Batavia, gagal gitu kan. Kemudian juga Sultan Ageng Tirtajasa dari Kesultanan Banten, mereka juga menyerang Batavia, gagal juga ya, dibantu malahan dari Syekh Yusuf dari Makassar, tetap gagal juga karena memang sangat kuat sekali mereka itu. Tapi ulama kita memperjuangkannya itu dengan sangat-sangat luar biasa sekali, sangat totalitas sekali sampai titik darah penghabisan, ya. Bahkan juga ada dari Sultan Hasanuddin dari Makassar pun juga ikut serta dalam rangka untuk mengambil alih kembali daerah-daerah jajahan yang telah diambil alih sama penjajah, ya kan. Bahkan nanti luar biasa nih ketika VOC datang ya, mereka juga ada pemerintahannya di Nusantara ini. Tahun 1651 itu mereka melakukan ordonasi agama. Jadi mereka melarang semua agama yang selain Protestan ya, itu beredar di Nusantara. Nah, sehingga Islam semakin tersudutkan, tapi meskipun Islam tersudutkan, justru disitulah Islam semakin ingin segera mengambil alih daerah Nusantara. Nah, seiring berjalannya waktu nanti terjadi peperangan yang begitu dahsyat, gitu kan. Dan nanti VOC pun melemah. Nah, VOC itu melemah itu di tahun 1800-an ya, lebih tepat 1800 Masehi ya. VOC semakin melemah karena ada korupsi di sana ya, sehingga melemah dan nanti dibubarkan. VOC itu dibubarkan. Nah, lalu nanti apakah VOC dibubarkan, apakah orang Belanda keluar? Oh tidak, VOC itu kan hanya aliansi dagang loh, aliansi dagang kayak komunitas dagang gitu. Tapi orang-orang Belandanya masih ada di situ gitu kan, masih berkembang. Nah, mereka masih menguasai sana. Dan apa yang terjadi? Penjajahan pun terus berlangsung ya, dimana nanti ya di luar sana Prancis itu nanti menaklukkan Belanda. Nah, jadi di luar sana mereka juga perang ya. Belanda nanti didudukin sama orang-orang Prancis, pimpinan Napoleon Bonaparte ya, di tahun 1795. Dan nanti Louis Napoleon ya, ini bukan Napoleon Bonaparte tapi Louis Napoleon diangkat menjadi penguasa Belanda di tahun 1806. Dan nanti dia mengutus Daendels ke Batavia untuk menjadi gubernur jenderal di Jawa. Nah, jadi orang Prancis lagi yang menjajah yang berada di Nusantara. Dari Portugis, Belanda, Prancis gitu kan. Nah, nanti ada lagi yang luar itu dari Inggris. Nah, nih
Inggris itu menguasai Nusantara dari tahun 1811 sampai 1816. Nah, pada waktu itu ketika Perancis tadi diserang sama Belanda, maka Raja Belanda tadi, Raja William V itu melarikan diri ke Inggris. Nanti dia mengeluarkan surat-surat Q, ya, yang isi perintah dari isinya surat itu adalah bahwasanya agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Perancis. Nah, pada Perancis tadi kan sudah ngirim utusannya ke Batavia, karena itulah daerah jajahannya si Belanda. Maka orang Perancis kan mau mengambil alih. Oh, ternyata karena surat-surat Q tadi membuat orang-orang yang daerah tempat dia jajahannya tadi, termasuklah Indonesia, ya, mereka menyerahkan pemerintahannya bukan kepada Prancis itu, tapi kepada Inggris. Nah, ya, dan nanti Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi Letnan Gubernur Jenderal yang nanti menguasai Jawa, Bengkulu, Malaka, dan Maluku. Nah, mengubah jajahan dari VOC dari Belanda ke EIC, ya, East Indian Company, dari Inggris nih. Nah, ini ubah lagi nih, luar biasa. Dan nanti Inggris nanti sepakat, ya, untuk menyerahkan Hindia Belanda. Setelah beberapa lama sepakat, nanti orang Inggris tadi yang tadi sudah menguasai daerah Nusantara tadi, ya, dengan EIC tadi, mereka sepakat dengan adanya Convention of London di tahun 1814. Mereka nanti bikin sebuah kesepakatan, dan nanti Inggris kembali menyerahkan Nusantara atau Batavia atau Hindia Belanda pada waktu itu namanya, kepada orang Belanda kembali. Sehingga di tahun 1816 Nusantara kembali dijajah sama Belanda. Dan orang Islam, misalnya ulama-ulama, mereka terus berjuang dalam rangka untuk mengusir para penjajah, dan berbagai peperangan besar terjadi. Misalnya peperangan Ambon, ya. Orang Ambon dipimpin oleh Kapten Patimura di tahun 1817 Masehi. Dalam rangka apa? Untuk mengusir penjajah itu kembali. Kemudian juga ada juga namanya Perang Padri di Sumatera Barat, dipimpin oleh Imam Bonjol di tahun 1821 sampai 1837 Masehi. Sangat lama sekali ini pertarungan ini, ya. Kemudian juga ada namanya Gerakan Kesultanan Palembang oleh Sultan Ahmad Najamuddin di tahun 1823 dalam rangka untuk kembali mengusir penjajah. Orang ulama itu bergerak di daerahnya masing-masing, luar biasa. Nah, ini yang paling besar. Inilah Perang Diponegoro namanya, perang Jawa orang mengatakan, karena itu perang yang sangat besar sekali yang membuat VOC Belanda itu sangat mengalami kerugian yang sangat besar sekali, gitu kan? Yaitu dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, inilah perang terbesar, yaitu terjadi selama 5 tahun. Tahun 1825 sampai tahun 1830. Orang Belanda sangat mengalami kerugian karena serangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro ini. Makanya Pangeran Diponegoro itu sangat terkenal sekali, ya. Juga dari Kesultanan Jambi, ya, dipimpin oleh Sultan Taha Saifuddin di tahun 1858. Juga perang Aceh, ya. Dan lain sebagainya, pokoknya banyak, ya. Kalau kita jelaskan lagi kayak Singamangaraja, banyak lagi itu, ya. Tapi udah, saya cukup ini dulu. Nah, tapi gara-gara peperangan ini, serangan-serangan yang dilakukan sama ulama tadi membuat apa? Orang-orang Belanda menjadi tekor gitu. Ya, mereka mengalami kerugian yang sangat besar sekali. Ya. Mungkin orang-orang pasukan muslim itu kalah, tapi mereka mengalami kerugian yang sangat besar sekali. Akibatnya orang-orang Belanda bingung, ini mereka rugi. Lalu bagaimana cara mereka untuk bisa naik lagi nih? Ya, maka apa yang terjadi? Inilah penjajahan semakin ditekan, semakin diperkuat atas usulan dari Johannes van den Bos, ya. Dia mencetuskan ide tentang kewajiban tanam paksa bagi orang-orang pribumi, orang Nusantara. Dan akhirnya apa? Terjadilah tanam paksa dari tahun 1830 sampai 1919. Itu mereka memaksa orang-orang Indonesia itu untuk menanam, ya, bahan-bahan yang rempah-rempah tadi, dan nanti mereka akan mengambil alih hasilnya. Dan mungkin orang-orang Nusantara tidak dibayar ketika mereka disuruh menanam itu. Mereka menanam, mengolah kembali, menjualnya, tapi orang Indonesia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Dan disitulah dimana posisi orang-orang pribumi itu sangat-sangat rendah sekali, ya, karena tanam paksa tadi tidak bisa bergerak sama sekali.
Palingan yang bisa bergerak itu adalah orang-orang yang memang dia berasal dari keturunan raja atau keturunan bupati, ya, maka nanti ada namanya politik balas budi, ya, mereka membolehkan beberapa orang pribumi itu sekolah nantinya. Beberapa itu pun sudah lama nanti ya, barulah untuk mereka dalam rangka ini namanya istilah itu politik etis, ya, dalam rangka untuk balas budi karena sudah tanpa paksa selama ini, gitu. Maka mereka mengizinkan beberapa orang pribumi itu untuk menuntut ilmu. Nah, maka nanti muncullah tokoh-tokoh, ya, seperti Hoshikuro Minoto, itu kan, nanti muncul lagi R. Kartini, Haji Agus Salim, itu kan, Haji Samanhudi dan sebagainya, itu nanti akan muncul di fase ini, ya.